penelitian berdasarkan mesin, ya, berdasarkan mesin. Karena jarang sekali kita menentukan, terutama pengalaman saya menentukan penelitian itu berdasarkan, mesin gitu kan, tapi juga berdasarkan masalah gitu. Nah, coba kita dalam webinar ini kita coba, padu padankan antara masalah yang dihadapi oleh, publik, kemudian masalah yang dihadapi oleh, peneliti gitu kan, kemudian masalah yang diinginkan oleh mesin gitu ya. Karena, saat ini SEO itu sangat dibutuhkan di era-era saat ini gitu ya, Ibu Bapak sekalian. Baik, kita buka dulu di season kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ibu Bapak yang saya hormati, selamat siang. Salam berjumpa dengan saya. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayat. Ya, saya salah satu dosen yang ada di perguruan tinggi di Tasikmalaya, Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam Riyadul Ulum, atau banyak yang dikenal kalau di daerah Tasik ataupun Jawa Barat itu di Pesantren Condong. Kemudian saya pun juga bertugas di Institut Teknologi dan Bisnis Riyadul Ulum Wadakwah juga sama. Itu di sana kebetulan saya menempati posisi sebagai redaktur kepala di Kabar Kampus. Kalau di home base saya itu di Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam, dan saya pernah menjabat sebagai ketua LPPM, ya, ketua LPPM di ITB, ya, ITB-nya Institut Teknologi Bisnis ya Ibu Bapak. Kemudian juga di Setiabi di 2 perguruan tinggi yang memang perguruan tinggi ini di bawah naungan pondok pesantren, ya. Dan kali ini saya ingin berbagi kepada Ibu bagaimana pengalaman saya dalam mengelola artikel ataupun mengelola penelitian berbasis SEO. Ini saya sudah melakukan kegiatan penelitian ini walaupun tidak terlalu banyak ya, belum terlalu banyak melakukan penelitian yang berkaitan dengan SEO gitu. Tapi ini saya coba relevansi SEO ini dikaitkan dengan dunia penelitian. Walaupun SEO ini biasanya diterapkan dalam bidang ilmu kejurnalistikan ataupun dalam bidang ilmu copywriting gitu kan. Tapi saya coba mix materi ini ke dalam konteksnya desain penelitian berbasis SEO gitu ya. Baik, waktu kita sebetulnya di range waktu kita itu hanya 1 jam, tapi ini tentatif saja ya Ibu Bapak, sesuai dengan kebutuhan. Nanti akan kita banyaknya itu lebih kebanyakan diskusi masalah yang bisa kita pecahkan bersama-sama. Baik Ibu Bapak, materi kita kali ini, sebelum kepada materi izinkan tadi sudah perkenalan ya Ibu Bapak. Saya Syarif ya. Saya pun juga seorang pimpinan redaksi dari rakyatpriangan.com, sebuah media pers yang di bawah ekosistem Promedia gitu kan. Dan sudah berdiri dari sejak tahun 2021. Silakan Ibu Bapak bisa cek langsung informasi apa saja yang ada di rakyatpriangan.com. Kebetulan tiap hari saya nulis berdasarkan SEO gitu kan. Saya dituntut oleh Google harus memperbaharui informasi. Jadi bukan saya yang apa ya namanya, yang berinisiatif gitu kan, tapi saya dipaksa oleh Google gitu kan, untuk terus mengupdate terus informasi setiap harinya berdasarkan SEO tersebut gitu kan. Kemudian saya pun juga seorang digital marketing bersertifikat BNSP, kemudian penulis sejarah juga bersertifikat BNSP. Kebetulan juga saya CEO dari Rumah Trainer, dan saya pun juga direktur dari PT Media Generasi Indonesia yang membawahi Rakyat Priangan dan juga proyek-proyek pendampingan berkaitan dengan kepariwisataan terutama di Kabupaten Ciamis. Baik, Ibu Bapak, ini webinar ini berangkat dari sebuah keresahan ya Ibu Bapak, terutama ini pengalaman saya
pribadi, barangkali Ibu Bapak juga punya pengalaman yang sama atau berbeda gitu kan. Saya setiap tahunnya ataupun setiap semesternya saya sering menghadapi mahasiswa. Ya, saya sering menghadapi mahasiswa yang mereka itu datang kepada saya itu bukan membawa dokumen yang telah jadi, tapi masalah yang datang kepada saya itu. Masalahnya apa? Mereka itu kebingungan. Kebingungan dalam menentukan sebuah desain penelitian ataupun dalam sebuah tema penelitian. Ketika saya coba untuk membimbing ataupun mendampingi teman-teman mahasiswa gitu kan. Ada faktor kesulitan juga gitu. Kesulitannya apa? Kesulitannya mereka tidak merasa percaya diri ya, Ibu Bapak semuanya. Tidak merasa percaya diri kalau penelitian itu memiliki nilai ataupun memiliki value yang dibutuhkan oleh publik. Pun demikian saya memiliki banyak teman ya, teman sejawat ya, teman-teman dosen, dosen pemula ya, yang mereka itu dalam sisi jabatan fungsionalnya ingin belum belum sampai asisten ahli lah, belum. Bahkan ada yang sudah asisten ahli pun juga mereka masih kebingungan juga untuk menentukan desain penelitian ataupun tema penelitian. Ya, apalagi kalau sudah jabatan fungsional, sudah lektor gitu kan, lektor kepala gitu kan, dan lain sebagainya, dituntut gitu kan, dituntut untuk terus beraktivitas penelitian dan juga pengabdian. Apalagi yang bisa penelitiannya itu sangat relevan dan juga bermanfaat dan juga bisa diaplikasikan di masyarakat. Nah, lantas bagaimana kita untuk mencari problem problem ataupun permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat ataupun oleh publik itu, kalau menggunakan insting, saya yakin pasti Ibu Bapak juga bisa, teman-teman mahasiswa pun juga bisa menggunakan insting ya. Apa yang diperlukan oleh masyarakat. Tapi saya akan coba untuk memberikan ataupun menyampaikan ataupun berbagi kepada Ibu Bapak semuanya, bagaimana mencari masalah yang telah kita temukan, kemudian dikombinasikan kepada mesin sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Karena saat ini, di era saat ini, bukan hanya masyarakat itu bukan hanya bergumul dalam dunia nyata, tetapi juga bergumul di dunia maya, di dunia digital. Bagaimana Ibu Bapak setiap hari, saya yakin setiap hari Ibu Bapak pegang handphone, memegang handphone, kemudian mencoba untuk browsing di Google, ketik kata kunci apa, misalkan jalan ke Jakarta, Google Map misalkan, ataupun seblak paling terdekat di kota ini misalkan, atau bakso paling nikmat, atau misalkan optimalisasi apa gitu kan, atau berkaitan dengan saat ini gitu kan, berkaitan dengan kesejarahan, misalkan wisata sejarah di Kota Malang ataupun trip wisata ke Lombok misalkan. Ibu Bapak, saya yakin setiap hari, setiap menitnya sering bersinggungan ataupun sering berinteraksi dengan handphone dan juga Google. Nah, kita coba bagaimana caranya penelitian kita itu ramah terhadap Google. Bukan hanya Google Scholar, saya yakin kalau Google Scholar pasti bisa ya terindeks dengan Google Scholar, tapi juga bagaimana penelitian kita ramah pula terindeks dalam Google. Gitu. Kalau sudah tulisan kita ataupun penelitian kita sudah terindeks dengan Google, saya yakin kebermanfaatannya sangat sangat besar terhadap masyarakat. Sehingga itu akan meningkatkan kepada karir kita gitu kan, kemudian akan meningkatkan pada branding citra diri kita gitu kan. Kita bisa diundang pada seminar-seminar, narasumber dan lain sebagainya, ataupun juga menuangkan pikiran kita ya, pokok-pokok pikiran kita terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan melalui digital gitu ya. Sehingga ini pengalaman saya gitu kan, saya pun pribadi ya, saya pun pribadi pernah mengalami ada rasa malas gitu ya, merasa malas menentukan tema, kemudian bagaimana desain penelitian ya, karena kebanyakan tidak memiliki referensi target manfaat penelitian. Beberapa waktu lalu saya mencoba untuk membuat desain penelitian berbasis kebutuhan, karena karena basic saya itu adalah sejarah gitu kan, pendidikan sejarah.
saya coba untuk mengkombinasikan bagaimana nilai-nilai dongeng rakyat ataupun ya cerita rakyat dikaitkan dengan pendidikan sejarah itu seperti apa. Ternyata memang sangat sangat banyak apa namanya dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya. Setelah saya cek kata kunci ya makna cerita rakyat apa ataupun nilai dongeng Sunda atau apalah gitu kan. Ternyata banyak gitu, banyak dibutuhkan. Nah, apalagi era saat ini bisa jadi dikatakan sebagai kita terjadi tsunami informasi ya Ibu Bapak. Tsunami informasi. Setiap waktu, setiap detik informasi itu terus update di Google. Setiap waktunya informasi itu terus update. Sehingga kalau kita sebagai kaum cendekiawan, sebagai kaum akademisi, perangnya itu bukan lagi perang, maaf ya, bukan lagi perang senjata atau apa, tapi kita lebih kepada perangnya perang literasi. Bagaimana kita sebagai cendekiawan harus memberikan pencerahan, harus memberikan kabar, informasi yang sangat dibutuhkan. Apalagi banyak berita-berita yang bermunculan di Google itu bukan lagi berita yang maaf lah, yang ramah terhadap terhadap mentalitas seseorang gitu kan. Nah, sehingga saya berharap teman-teman, ibu bapak semuanya bisa menentukan penelitian ini berdasarkan dengan value ataupun kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh publik gitu ya. Oke. Nah, biasanya pun juga ketika mahasiswa ataupun kita lah jangan jangan mengkambing hitamkan mahasiswa lah ya. Gitu, kita lah ya. Kita ingin melakukan penelitian tapi kita maaf lah kalau orang bahasa Sunda nama kebluknya naon lah istilahnya males lah ya. Males untuk mengangkat sebuah masalah. Kita coba cari masalah ataupun cari penelitian terdahulu, hanya dirubah judul, objek gitu kan. Hanya sebatas itu saja. Itu istilah nama bahasa orang Tasik mah cupar kewajiban gitu kan. Cupar kewajiban kita sebagai dosen gitu kan. Tridharma pendidikannya oke, penelitiannya ini harus apa gitu kan. Kemudian pengabdiannya harus bagaimana gitu kan. Kita kadang-kadang berdasarkan intuisi kita dulu aja, kita kira-kira kita expertnya dalam bidang apa, kemudian kita melakukan penelitian itu berdasarkan expertise kita. Tapi belum tentu expertnya kita itu dibutuhkan oleh orang lain, belum tentu. Makanya kita sudah harus mengelaborasi gitu kan, kemudian harus berdiaspora juga. Kita sebagai akademisi harus mampu hadir memberikan win-win solution ataupun menyuguhkan solusi kepada masyarakat, terutama dalam kaitannya hasil penelitian kita. Nah, materi kita itu yang pertama ini kira-kira Ibu Bapak sudah tahu ataupun sudah ada yang pernah menggunakan ataupun ya menulis artikel berbasis SEO? Ada yang pernah? Mungkin teman-teman mahasiswa sudah ada yang pernah gitu ya? Oke, simpan dulu jawabannya, kita jawab dulu. Jadi apa itu sebetulnya SEO ya? Jadi simpelnya Ibu, Bapak, SEO itu sebuah langkah untuk menjadikan website dapat lebih mudah ditemukan di mesin pencari Google ataupun search engine-nya. Ya. Jadi ketika kita menulis satu kata kunci, apakah short tail ataukah long tail-nya gitu kan, itu langsung terindeks Google. Biasanya kalau di abstrak ya, kalau dalam sebuah jurnal itu di abstrak, selalu saja kita tentukan keyword-nya. Keyword-nya apa tuh ya? Ada yang 5 kata, ada yang short tail, ada yang long tail gitu. Kalau saya lihat kebetulan saya pengelola jurnal juga gitu kan. Nah, kalau short tail itu yang berkaitan dengan hanya beberapa kata, hanya 2 kata gitu kan. Kalau long tail itu yang berkaitan dengan satu kalimat panjang. Jadi dalam SEO itu, Ibu Bapak, jadi namanya juga search optimization engine gitu kan, bagaimana tulisan kita itu mudah terbaca oleh mesin. Intinya seperti itu ya, simpelnya seperti itu. Apalagi bagi para pengelola jurnal, bagi para pengelola jurnal ataupun website ya atau blog, dengan menggunakan teknik ini saya yakin optimalisasi tulisannya akan cepat terindeks pada Google. Seperti itu ya, Ibu Bapak.
Kemudian bagaimana search engine ini bekerja, itu bisa dilihat di Google Scholar, kemudian di Google, di Yahoo, kemudian ada juga Ask gitu, dan banyak ya, Yandex dan lain sebagainya, banyak ya platform-platform yang dijadikan kita untuk bisa bekerja gitu dalam SEO-nya gitu kan. Tapi kebanyakan mayoritas ini banyak digunakan dalam platform Google seperti itu ya, Bu Bapak. Nah, lantas bagaimana SEO dapat bekerja? Nah, tugas utamanya seperti ini Ibu Bapak. Jadi kita itu harus, kalau kita sebagai pengelola website ataupun pengelola blog gitu kan, atau pengelola jurnal, kita pun juga harus memastikan bagaimana website kita itu dikelola dapat mudah ditemukan oleh mesin pencari. Jadi tentu ya teknologi itu kuncinya juga gitu kan. Bagaimana mudah terindeksnya tulisan kita itu didukung penuh juga oleh ruangannya. Ruangnya ya ruang apa? Misalkan ruangnya ruang jurnal ataukah blog ataukah WordPress ataukah website.com yang milik kita sendiri misalkan seperti itu ya. Itu kita harus harus mampu memastikan bagaimana pengelolaan website kita itu SEO friendly gitu kan. Kemudian memastikan pula website kita dapat mudah dan nyaman diakses oleh pengguna. Jadi gimana ya? Kalau kita recheck di Google, biasanya ketika kita sudah menemukan satu judul, ketika kita klik, kadang ada yang loading banget ya, gitu, muter, buffering gitu kan, sering ada yang seperti itu. Itu jangan harap si pembaca itu ingin berlama-lama nunggu buffering itu. Dia langsung 3 detik pula ketika klik, 3 detik, aduh kalau misalkan dia informasinya tidak langsung terbuka, dia langsung keluar begitu saja gitu kan. Kalau dalam analitik Google itu disebutnya bounce rate gitu kan. Jadi bagaimana orang itu kembali sebelum mereka mengklik, membaca ataupun berlama-lama di sebuah website itu, gitu ya. Sehingga kita pun juga harus tepat menentukan website mana yang relevan untuk kita publikasikan artikel kita, gitu kan. Nah, saya baseline di sini, saya bold. Poin yang ketiga dan keempat adalah kunci dari webinar ini, Ibu Bapak. Jadi bagaimana kita mampu menganalisa kata kunci yang relevan dengan bisnis ataupun yang banyak dicari ya, kata kunci bisnis ataupun penelitian yang banyak dicari peminatnya, gitu ya. Itu kalau SEO itu tidak hanya berkaitan dengan penelitian ya, tapi bisa digunakan untuk e-commerce gitu kan, kemudian untuk digunakan di Shopee juga bisa, digunakan di TikTok gitu kan, karena kaitannya dengan algoritma nantinya seperti itu. Kemudian bisa digunakan di YouTube gitu kan, sangat bisa sekali. Nah, nanti kita coba sharing berbagi praktik baiknya ya Ibu Bapak. Terus yang keempat yaitu memastikan konten yang disajikan relevan dengan konteks kata kunci yang kita bidik. Apa sih yang akan kita bidik sebetulnya, goal-nya itu apa sih dalam sebuah penelitian kita itu apa? Dalam sebuah tulisan kita itu apa sih sebetulnya? Goal-nya itu ingin di mana sih sebetulnya? Kita harus tentukan. Cara menentukannya nanti sangat sederhana sekali ya, sangat sederhana sekali. Terus yang kelima yaitu memastikan website kita itu up to date dari sisi teknologi gitu kan, tidak jadul gitu kan teman-teman semuanya. Kalaupun jadul cobalah di-upgrade terus ya. Karena saya pernah mengelola sebuah website ya Ibu Bapak, mengelola sebuah website ketika satu artikel tersebut itu banyak pembacanya, itu si servernya jebol. Down langsung. Wah, jadi rugi gitu kan. Rugi buat si pengelola website-nya, rugi juga buat si penulis yang menitipkan tulisannya di website tersebut gitu. Udah capek-capek nulis, terus banyak dibutuhkan, teknologinya jadul gitu kan. Kemudian langsung down. Nah, itu udahlah. Nggak terlalu ini ya, nggak terlalu rekomendasi juga gitu kan saya untuk mencari website yang teknologinya kurang gitu kan seperti itu ya.
Itu bagaimana tugas utama dari SEO itu seperti itu ya, terutama menganalisa kata kunci yang relevan dengan bisnis atau penelitian yang banyak dicari peminat. Kemudian juga memastikan konten yang disajikan relevan dengan konteks kata kunci yang kita pilih. Dua klausul ini yang akan kita pelajari, yang akan kita sharing berbagi kali ini. Ya. Oke, nah bagaimana siklus SEO ini dikerjakan? Ya, ini ada sekitar 7 ya. Yang pertama, siklusnya itu yang pertama nih dari analisis goal dari sebuah bisnis atau penelitian. Ya, kenapa ini ada bisnis ya? Kenapa di sini ada bisnis? Karena SEO ini relevan kata saya juga untuk dunia bisnis. Kalau ibu bapak punya produk ya, punya produk yang ingin dipromosikan, jangan asal promo ya. Jangan asal nulis apalah di Instagram atau di Facebook atau di TikTok ya. Mendingan riset dulu aja ya, riset kata kunci ataupun goalnya ingin di mana. Ya tentukan goal dulu ya, gongnya akan di mana ya, atau istilahnya winning kontennya akan di mana. Sehingga ketika sudah menemukan winning content ataupun goal dari sebuah penelitian kita, baru menganalisa kata kunci yang sesuai dengan goal penelitian kita. Ataupun bisa dikatakan dari winning content bisa jadi konten pilarnya itu apa kira-kira seperti itu ya. Kemudian setelah itu lakukan website audit. Tentunya kalau kita tidak perlu menggunakan ataupun tidak perlu ada di website audit, tidak perlu ya. Tapi kita perlunya itu adalah setelah perencanaan implementasi hasil audit, baru kita masuk di perencanaan konten. Nah, setelah perencanaan konten sesuai dengan kata kunci, kemudian implementasi hasil audit dan produksi konten. Produksi tulisan lah istilahnya seperti itu ya, produksi tulisan. Jadi yang pertama tentukan dulu goalnya, goal dari penelitian kita itu apa, kemudian tentukan kata kuncinya, kemudian setelah itu buat rancangan kontennya, buat rancangan artikelnya, setelah melakukan penelitian gitu kan, kemudian produksi konten, historiografi gitu kan. Istilahnya kalau dalam metode sejarah itu ada heuristik, kemudian ada kritik sumber, interpretasi, kemudian ada juga historiografi. Kalau di metode penelitian sejarah seperti itu. Nah, selanjutnya ini seorang peneliti berbasis SEO itu memang diharapkan memiliki pikiran ataupun berpikir secara holistik. Jadi berpikir secara holistik itu memiliki cara pandang yang menyeluruh ya. Kalau dalam ilmu jurnalistik sejarah itu ataupun jurnalis ya, ada cover both side ataupun all side gitu kan, melihat berbagai sudut pandang gitu kan. Tidak langsung menyudutkan kepada satu masalah, tapi kita harus dilihat dulu secara kompleksitasnya seperti apa. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti itu. Setelah kita menentukan goal, kemudian kata kunci yang akan kita kejar, kemudian perencanaan dan melakukan pelaporan penelitian. Kemudian setelah itu kita pun juga sebagai peneliti yang berbasis SEO itu pun juga harus mampu memberikan solusi ya, memberikan solusi yang terbaik, kira-kira apa yang menjadi solusinya gitu ya dari penelitian itu gitu kan. Dan selanjutnya pun juga kita harus mampu mengedukasi ya, mengedukasi tim atau organisasi. Ya kalau misalkan penelitian kita itu penelitian kolaborasi ya antar perguruan tinggi, antar misalkan dosen dengan mahasiswanya gitu kan. Kita pun juga harus mengedukasi kira-kira apa nih kata kunci yang harus kejar, itu harus sepakat, komitmennya harus benar ya, komitmen bersamanya harus benar. Ya sehingga dalam pengambilan datanya pun juga tidak kemana-mana, tidak ngawur seperti itu ya. Dan selanjutnya jembatan antara teknis, bisnis, konten, dan manajemen.
Ini penting sekali ya, penting sekali dengan manajerial manajerial pembuatan konten itu sangat penting sekali. Nanti kita kita praktik lang plannernya seperti itu ya. Dan yang keempat, sorry 1, 2, 3, 4, 5, yang kelima goal kita mendapatkan traffic secara gratis, jadi no spending gitu kan. Jadi goalnya itu adalah traffic, sebuah traffic itu kunjungan pembaca kepada tulisan kita. Kalau dalam penelitian kan sitasi gitu kan, minimal kita disitasi, jangan kalau tulisan kita, penelitian kita tidak disitasi, aduh itu berarti tidak, maaf ya, bukan bukan berarti apa ya, maaf ya, kalau tidak disitasi, tidak dikutip oleh orang lain, itu berarti tulisan kita itu, penelitian kita itu tidak relevan, tidak dibutuhkan. Tapi kalau tulisan kita itu ataupun penelitian kita itu disitasi oleh banyak banyak peneliti, banyak penulis gitu kan, itu berarti kebermanfaatan dari peneliti itu evaluasi aset secara keseluruhan. Ini bukan ranah kita ya, bukan di ranah kita seperti itu. Ini hanya di ranah ke pengembang websitenya. Oke, selanjutnya, nah, oke, ini ya Ibu Bapak, apa itu keyword research gitu kan? Jadi keyword research itu dalam mengerjakan SEO ya, adalah sebuah ujung tombak ya, pekerjaan kita sebagai peneliti untuk menentukan kata kunci. Kita harus melakukan riset kata kunci yang paling relevan dengan bisnis atau penelitian kita dan juga paling populer. Nanti dalam riset kata kunci kita akan menemukan volume dan juga kompetitor. Ya, nanti kita akan temukan volumenya berapa persen, apakah banyak yang mencari ataukah kecil persentasenya. Tapi kita lihat juga kompetitornya, bagaimana kompetitor kita, gitu kan? Kompetitor tulisan kita itu banyak nggak? Gitu. Kita nanti lihat volumenya, trendingnya, popularitasnya, kemudian sumber-sumbernya nanti kita akan lihat apakah mumpuni, apakah akan membuat kita pusing 7 keliling dan tidak ada sumber, maka kita akan lihat bagaimana kata kunci ini benar nggak ataupun relevan nggak dengan penelitian sesuai dengan keinginan goal kita. Kita coba ya, nanti kita praktik langsung seperti itu ya, Bu Bapak. Jadi, apa itu keyword research itu? Dalam pengerjaan SEO, ujung tombak pekerjaan kita adalah keyword, kata kunci. Kita harus melakukan riset kata kunci yang paling relevan dengan bisnis kita ataupun penelitian kita yang paling populer. Yang paling populer. Kita lihat presentasinya nanti ya. Ada beberapa tools yang bisa digunakan oleh Ibu Bapak. Ada yang gratis, ada yang berbayar seperti itu ya. Nah, sekarang materi yang kedua adalah bagaimana riset kata kunci ataupun search intent-nya. Jadi search intent ini ibarat kata seperti ini ya. Misalkan sekarang itu hari Selasa ya, tanggal 1 Oktober misalkan. Biasanya kalau anak-anak ya, kalau anak SMA ataupun mahasiswa diberikan soal oleh dosennya, oleh gurunya, misalkan anak-anak coba anak-anak cari kira-kira peristiwa penting apa saja yang ada di bulan Oktober. Pasti anak-anak semuanya browsing di Google. Nah, itu adalah bagaimana cara search intent-nya seperti itu. Nah, dan itu sangat mudah sebetulnya dalam menentukan kata kunci itu. Tapi kita coba cek relevansinya bagaimana. Ya, relevansi kebutuhannya seperti apa, gitu kan. Saya yakin dalam Google itu kata kunci itu banyak, ribuan, jutaan, bahkan miliaran kata kunci. Ya, karena Google itu sekarang sudah jadi pusat ya, sudah jadi pusat informasi ya, sudah jadi pusat informasi. Bahkan kita pun juga ketergantungan dengan Google lah, mau tidak mau lah seperti itu. Kita pun juga ketergantungan gitu kan. Nah,
rasa ketergantungan itu kita manfaatkan bagaimana polarisasi ya, bagaimana polarisasi penelitian kita itu sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat, gitu kan. Nah, baru setelah itu kita coba praktik riset kata kunci. Oke ya. Kita speed aja materinya karena memang waktunya juga tidak terlalu lama. Kita speed aja. Kita coba riset kata kunci ya. Ada yang ingin apa? Saya menggunakan ini dulu ya, menggunakan bentar ya, Bapak. Saya menggunakan satu tools namanya itu SEMrush ya. Oke. Saya menggunakan kata oke. Yuk. Saya menggunakan kata toolsnya itu pakai SEMrush karena ini SEMrush ini bagi saya sangat manfaat sekali dan sangat relevan untuk kita riset kata kunci. Contoh ini ya, kita di keyword overview. Nah, satu contoh, misalkan saya ingin riset, apa ya, psikologi anak misalkan ya, psikologi anak, kemudian apa ya, sejarah maritim misalkan, kemudian penanggulangan apa misalkan mitigasi pasca mitigasi gempa bumi misalkan. 3 kata kunci ini coba kita cek di antara di 3 kata kunci ini mana yang paling kuat, yang paling dibutuhkan. Nah, trennya itu lebih gede ini psikologi anak ya, trennya itu. Sedangkan sejarah maritim kecil ya, hanya 590 ya. Kemudian kalau psikologi anak ini volumenya itu gede, 4.400. Kemudian kalau mitigasi gempa bumi ini 2.900 cukup gede juga gitu kan. Nah, kalau kita ingin langsung lanjut ya, ingin langsung lanjut ingin langsung lanjut kira-kira penelitian kita itu tentang goalnya itu tentang psikologi anak ya. Goalnya itu tentang psikologi anak. Kita cek psikologi anak. No, ternyata ini trendingnya segini, kalau segini stabil ya teman-teman. Dibutuhkan di Indonesia, di Malaysia cuma ada 0,45% gitu ya. Oke, di Polandia, kemudian di Singapura ya, kemudian di Taiwan, kemudian di Australia gitu. Kalau Australia nggak ada tuh. Cuma yang dibutuhkan itu di Malaysia. Nih, Malaysia kok masuk ya? Kenapa ya? Nah, kita akan tahu ya nanti. Tapi kebanyakan mayoritas di 98%-nya, ya 98% yang membutuhkan itu, volumenya yang membutuhkan itu ada di Indonesia. Nah, ini termasuk kata kunci yang tidak terlalu banyak dicari sebetulnya ya, tapi ada yang mencari gitu kan. Dibandingkan dengan nantilah saya bandingkan lagi dengan yang lain ya. Kemudian, nah, question ataupun sering yang ditanyakan, apa contoh perubahan psikologis anak perempuan pada masa pubertas. Kemudian di sini psikologi perkembangan anak. Kemudian di sini juga ada yang goal topiknya tahapan perkembangan psikologi anak. Perkembangan psikologi anak adalah psikologi perkembangan usia dini. Nah, kita bisa cari di kata kunci ini, di keyword-keyword ini, ya.
mau yang mana kita, goalnya udah jelas, psikologi anak. Oke, goalnya. Kemudian kata kuncinya kita udah ketahuan nih tentang psikologi anak perempuan pada masa pubertas. Ini kita bisa menentukan desain penelitiannya, apakah kualitatif, apakah kuantitatif. Ya. Oke, kita ingin tahu nih, cek survei misalkan dengan menggunakan kuantitatif. Kita cek sampel purpose random ataupun apa ya istilahnya, membuat kalau istilahnya dalam penelitian membuat instrumen penelitiannya berkaitan dengan kuantitatif survei misalkan ya, metode survei. Berarti kita butuh beberapa orang yang usianya rentan usia pubertas itu berapa tahun ke berapa tahun tuh disurvei dengan instrumen-instrumen yang telah kita siapkan, gitu kan. Nah, ada juga yang menggunakan kualitatif ya, menggunakan kualitatif. Misalkan pendekatan metodenya itu menggunakan metode psikologi gitu kan, ataupun menggunakan teknik pendekatannya antropolog ataupun sosiologi kalau misalkan di suatu kampung adat atau apa bisa menggunakan etnografi gitu kan. Itu bisa menggunakan antropologi bagaimana pola pemikiran ya, pemikiran orang tua ya, ataupun bagaimana cara orang tua untuk membangun psikologi anak di usia masa pubertas. Ya, misalkan saya apa namanya contoh di Tasikmalaya ya, di Tasikmalaya itu ada kampung adat Kuta atau ada kampung adat kampung Naga ya disebutnya, atau misalkan Baduy yang lebih populer ya. Baduy, bagaimana sih cara cara orang tua, bagaimana cara orang tua mendidik anak perempuan terutama spesifikasinya perempuan dalam di masa-masa pubertas gitu. Nanti akan kelihatan setelah kita cek recheck anak di usia pubertas itu seperti apa sih sebetulnya di Baduy gitu kan. Oh, ternyata seperti ini perkembangannya gitu kan. Kita cek cek lagi kemudian kita relevan lagi, lebih relevan lagi bagaimana pola asuh, bagaimana pola pola pendampingan orang tua terhadap anaknya, kemudian bagaimana pengaruh adatnya. Ada peraturan nggak, ada pamali nggak, ada tatali paranti nggak di Baduy berkaitan dengan perkembangan psikologi anak perempuan pada masa pubertas. Itulah. Itu menurut saya novelty-nya akan terasa. Ya, novelty kebaruannya bukan terasa lagi itu harus cek lagi novelty dan kebaruannya di Google Scholar. Kita coba kita tentukan kata kuncinya ini ya. Saya kasih contoh aja satu kata kunci itu ya. Sebentar. Saya ini tulis dulu. Tadi itu berkaitan sorry biar ini ya. Stop share dulu. Itu berkaitan dengan oke 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 berkaitan dengan ini ya. Kita kopas dulu ini ya. Kita jadikan sebagai konten pilarnya ya. Perubahan nggak usah pakai contoh, kita ini aja dulu. Perubahan psikologis anak perempuan pada masa pubertas di mana objek objek penelitiannya akan di mana misalkan di Kampung Baduy misalkan. Cek ya, kita cek di Google Scholar. Atau kalau ingin tahu sejauh mana ininya gitu kan, sejauh mana psikologis anak perempuan, oke. Bisa lagi kita menggunakan toolsnya ini. Nah, Google Trend. Misalkan pakai Google Trend, pakai Google Scholar juga bisa, Bu. Google Scholar, oke. Cek apakah relevan nggak. Ya. Pakai Google Trend dulu ya. Banyak yang mencari nggak? Bagaimana trendingnya? Trendingnya bagus nggak tentang psikologi anak? Oke, kita cek ya psikologi anak perempuan. Cek dulu. Bagus kok ada tuh.
Psikologi anak perempuan, terus anak perempuan masa pubertas. Oke, coba nih ada nih. Trainingnya yang mana? Oh ini nih. Ternyata anak perempuan masa pubertas lebih banyak diminati nih. Kemudian ini per 12 bulan terakhir ya, Ibu Bapak. Coba kita cek per 30 hari terakhir bagaimana. Oh, ini lagi naik nih. Di tanggal berapa nih? Naiknya di tanggal 1 Oktober. Iya, tanggal 1 Oktober ada apa ya? Ada kaitannya dengan apa ya? Ini wilayahnya lebih banyak di wilayah di Riau. Bahkan di Riau, ini daerah Yogyakarta lebih banyak nih 100% nih Yogyakarta nih. Di Yogyakarta, di Banten juga sama nih, Jawa Barat juga sama. Banyak yang mencari ya. Nah, kita tinggal tentukan kalau sudah tahu kata kunci ini, misalkan anak perempuan masa pubertas, misalkan lihat di gaya hidup anak masa pubertas gaya hidup Yogyakarta misalkan. Bisa seperti itu teman-teman Ibu Bapak semuanya. Nah, query-nya yang lagi pesat itu bagaimana perubahan fisik terutama ya. Temukan bagaimana perubahan fisik pada anak laki-laki dan perempuan yang memasuki masa puber. Wah, ini lebih spesifik lagi gitu kan, lebih spesifik lagi. Bagaimana ciri-cirinya seperti itu ya. Coba saya cek di Google Scholar ya, berkaitan dengan tadi ya, sorry mana tuh? Lah, ini rada resenya, nah gitunya. Nah, gini kita cek. Perubahan psikologis anak perempuan pada masa pubertas di Kampung Baduy ada nggak di sini? Nggak ada, Bu. Oh, pendidikan kesehatan reproduksi anak kan lebih ke sana. Kemudian pemosisian perempuan dan relasi kuasa dalam tradisi pertunangan lebih kepada sana ya ke sana ya ininya. Polanya tinjauan antropologi gender gitu kan. Konsep pendidikan agama Islam pada anak untuk membentuk generasi solihah dalam perspektif Khalid Ahmad Syantut gitu kan. Kemudian norma budaya Lampung gitu kan, sudut pandang strukturalisme. Dengan kata kunci dan judul ini belum ada. Jadi masih baru, belum ada. Oke, ini dukungan sosial dan kemampuan penyelesaian diri. Oke. Oke, jadi menurut saya dengan kata kunci ini, misalkan kita tinggal tambah aja judulnya ingin seperti ini ya judulnya. Sorry Bu, ya oke. Apa apa ya? Bagusnya apa ya? Judul kalau dijadikan judul penelitian nanti rumusan masalahnya bisa menyesuaikan dengan judul ini. Karena masalahnya kita udah tahu nih perubahan perubahan psikologis ya, perubahan psikologis terhadap anak perempuan pada masa pubertas gitu ya. Itu metode penelitiannya mau kualitatif, kuantitatif itu bisa disesuaikan dengan kemampuan ibu bapak semuanya, kemampuan dan juga keahlian ibu bapak gitu ya. Kira-kira apa ya kalau saya dalam perspektif sejarah ya? Kalau dalam saya dari perspektif sejarah. Kalau saya anak sejarah, saya coba ya. Oke. Oke. Peran orang tua ya dalam perubahan psikologi anak perempuan di masa pubertas tinjauan bisa misalkan di sini itu tinjauan apa ya tinjauan budaya apa ya budaya di kampung atau misalkan kajian budaya tinjauan kajian budaya misalkan ya misalkan kajian budaya di Kampung Baduy. Oke. Karena kalau sejarah mah harus itu ya, harus periodisasi ya, harus ada tahunnya.
nggak apa-apa dilihat, nanti dilihat kalau dalam sejarah mah, dilihat perspektif dari tahunnya, periodisasi tahun 2001 sampai dengan 2024 misalkan seperti itu, bisa gitu, kayak gitu. Nah ini udah jadi judul, ya. Terus kita coba cek di Google ya, peran orang tua terhadap psikologis anak ya, kata kuncinya variabel pertama dulu aja. Variabel pertama, perubahan psikologis atau peran orang tua. Coba cek dulu di sini, di Google ya. Di sini anak usia dini, anak remaja. Oke, di sini cek. Oke. Nah, maksud saya nanti ketika kata kunci yang kita cari, kemudian orang pun ingin mengetahui tentang psikologi anak, peran orang tua dalam psikologi anak itu langsung terindeks di Google One, Peg One ini, ya. Peran orang tua psikologi perkembangan anak terbaik, oke. Nah di sini kan tuh ada jurnal-jurnal yang keluar, ya. Nah penelitian kita kalau kata kuncinya tepat dan banyak yang mencari, jelas di sini akan masuk nih di terindeks juga selain terindeks di Google Scholar akan terindeks juga di Google itu secara otomatis ya Bu. Memang mesinnya kayak gitu ya. Dirujuknya 5 kali tuh ya. Kemudian peran orang tua dalam perkembangan psikologi ini, peranan orang tua sama peranan orang tua dalam perubahan psikologi anak. Oke, di sini banyak tuh kata kunci yang sedang dicari itu gitu kan. Jurnal peran orang tua dalam perkembangan usia dini. Nah, distingsi niche penelitian kita itu karena penelitian kita ada di Baduy, nah ataupun di masa pubertas, cik cobanya perempuan lagi ya, oke cik cobiannya ayat tuh, ya cik dicobian, yang ada itu halodoc gitu kan, peran orang tua memang karakter gitu kan, masa pubertasnya ada nggak di sini? Nggak ada tuh Bu, nggak ada Bu, nggak ada Bu. Jadi novelty-nya ada, udah ketemu nih novelty-nya. Keren nih kalau jadi penelitian nih. Oke, oke. Atau perempuan, misalkan anak perempuan, ininya misalkan ya, anak perempuan masa pubertas di Baduy. Ayo tuh, ayat tuh, tah ayat tah. Mau Baduy dalam atau dalam Baduy luar misalkan, dalam misalkan. Keunikan masyarakat suku Baduy dalam menjadi apa nih? Di sini kata kunci ada beberapa yang. Oke, perempuan dalam kearifan lokal suku Baduy. Bisa tuh ya. Perempuan dalam kearifan ini terindeks nih. Ini keren nih. Sangat dibutuhkan nih ya. Oke, ini orang lain juga bertanya gitu kan, yang banyak bertanya tuh. Mengenal suku Baduy dari asal usul, ini mah lebih kepada asal usulnya ya. Tapi yang kita di sini ada juga nih Kompasiana, tapi Kompasiana jangan tidak jadi rujukan ya, tapi bisa jadi referensi saja ya, referensi bacaan. Menstruasi pada perempuan suku anak dalam, ini lebih kepada menstruasi ya, gitu. Kemudian peran perempuan dalam tradisi Sunda Wiwitan, ini jurnal UIN Sunan Gunung Jati ya, ini relevan nih, relevan. Oh berarti ini lebih peran perempuan dalam tradisi Sunda Wiwitan. Kalau kita tadi lebih kepada peran orang tua dalam perubahan fisiologis anak, anak perempuan pada masa pubertas, kajian budaya di Kampung Bandung. Itu sudah jadi judul, itu novelty-nya dan value-nya sangat dibutuhkan gitu kan. Oke. Kemudian tadi kan trendingnya udah ya. Terus coba saya cek tadi selain psikologis anak ya, ada usulan kata kunci nggak yang harus kita riset di sini? Kira-kira Ibu Bapak, mangga silakan. Mangga. Ada yang ingin itu atau ingin berbagi juga silahkan Ibu. Waktunya sebentar lagi ya.
Karena kita mulai tadi sekitar pukul 13 lebih 10 menit. Ada waktu sisa 5 menit lagi, Ibu Bapak. Oke, nggak ada ya. Ini lebih ke sini ya, Ibu Bapak, sehingga novelty dari penelitian kita ya, sangat relevan. Satu contoh ini saya kemarin itu meneliti mengenai, oke, coba penelitian saya ya, makna dongeng Sunda Sikabayan. Apa ya? Dongeng Sunda. Dongeng Sunda Sikabayan. Atau saya cek di sini, kita cek kata kunci Sikabayan, dongeng Sunda misalkan ya. Oke. Nah, kalau saya tuh tadi kemarin coba saya cek di sini ya. Jadi kenapa harus ada Google Trend? Google Trend itu adalah salah satu instrumen, ya, yang dijadikan para konten kreator atau penulis SEO gitu kan, SEO gitu kan, untuk menentukan bagaimana optimalisasinya terhadap keterbacaan oleh publik gitu ya, seperti itu. Nilai pendidikan karakter dalam dongeng Sunda misalkan. Keayanya nggak adaan Bu tuh. Dongeng Sunda, dongeng Sunda ya. Ada tuh dongeng Sunda Jawa Barat kan kebanyakan. Dongeng Sunda Mang Barna, Prabu Siliwangi termasuk dongeng gitu kan. Seperti itulah ya, yang seperti itu ya. Dongeng Sunda. Bagaimana di sini dongeng Sunda? Kurang banyak diminati ya. Kalau mau nulis ini baru ya, tapi tidak terlalu banyak dicari dalam penelitian. Itu ya. Nah, ini penelitian saya nih, nilai-nilai pendidikan karakter dan kesadaran sejarah melalui dongeng Sunda Sikabayan dan Lutung Kasarung. Gitu. Ini kolaborasi antara saya dengan mahasiswa seperti itu. Pendidikan karakter di sini ya. Pendidikan karakter dongeng Sunda. Nah, pendidikan melalui cerita anak berbahasa Sunda. Nah, ini nih saya nih, nilai-nilai pendidikan karakter dan kesadaran sejarah gitu kan. Seperti itu. Oke. Oke. Ibu Bapak, teman-teman semuanya. Barangkali ada yang tanyakan atau ingin berbagi, silakan. Ada waktu sekitar 3 menit lagi. Nanti rekamannya saya kirim ya di grup ya. Oke. Halo Kang. Yuk, siap, Kang. Ya, itu yang domain Samrasnya berbayar atau free ini? Ada yang berbayar, ada yang free juga bisa sebetulnya Pak. Cari-cari di mana ini nggak ketemu kalau yang free. Jadi Ya sih. susah tuh masukin ininya, kata kuncinya. Paling kalau mau yang memang sih berbayar sih, kalau Samras itu berbayar sih. Tapi kalau berbayar pun juga nggak terlalu mahal kalau di Shopee ya, ordernya bisa di Shopee gitu kan. Tapi kalau yang ingin gratis pakai Google Trend aja Pak. Oh, pakai Google Trend. Pakai Google Trend,
lihat dulu ininya apa trafficnya stabil nggak trafficnya, kan ada yang cus turun gitu kan, carinya yang trafficnya yang di tengah-tengah naik terus nggak langsung turun gitu kan. Kalau mau yang seperti itu cari relevan yang selalu banyak dicari orang seperti itu gitu. Terus kalau sudah ditemukan di Google Trend, baru cek di Google Scholar ketersediaan, terutama ketersediaan sumber, terus kemudian juga novelty, apakah kita sama nggak penelitian kita dengan penelitian yang lain gitu. Saya seperti itu. Itu Kang. Oke, Kalau siap. Semras berbayar sih, tapi kalau mau yang gratisan di Google Trend sih seperti itu. Atau yang paling gratis bisa langsung di Google, nggak usah di Google Trend. Yang mau paling gratis, contoh saya seperti ini ya. Google itu selalu ngasih rujukan, gitu. Ngasih rujukan kata kunci sebetulnya, biasanya seperti itu. Google itu. Jadi kita itu berada posisinya itu di antara dunia akademis yang benar nyata gitu kan. Terus keduanya itu kita harus berada, posisi kita itu harus hadir di dunia digital. Memang benar itu kehadiran kita itu ditunggu-tunggu sebetulnya oleh masyarakat. Jangan sampai sorry ya, bukan berarti saya menyampingkan soal masalah antara akademis dan non akademis ya. Tapi kalau yang di blog-blog gitu ya WordPress gitu kan, kemudian di Kompasiana ataukah yang lainnya lah istilahnya kan, itu kita pun juga bisa menulis di sana. Dan maaf ya, yang hanya sekedar bisa menulis tanpa harus menggunakan metode ilmiahnya, metode ilmiah pun juga bisa. Sehingga bingung untuk mencari kesahihan dari ilmu itu bagaimana. Nah, kunci kita itu harus hadir di dunia digital, terutama dalam konteks jurnal ilmiahnya, harus mengikuti tren seperti itu, Kang. Itu Ibu Bapak Sadayana. Nah. Siap, gimana ada lagi? Kalau tidak ada, oke. Nah, kalau tidak ada, kebetulan nanti saya pun juga akan menggelar workshop lagi ya. Menggelar workshop di tanggal 8 sampai 9 Oktober. Coba saya share lagi. Itu Ibu siapa? Bu Rika, aduh. Iya, Pak. Keren tuh itunya. Oke, ini saya akan nanti di tanggal sorry. Mana nih? Tanggal 9 dan 8 Oktober itu saya akan workshop lagi, Ibu Bapak. Ya. Nah, materinya nanti lebih mendalam, lebih detail, bagaimana penggunaan Semrush, kemudian bagaimana menggunakan Google Trend. Nanti kita akan coaching langsung, bagaimana menentukan relevansi pasar, target pasar. Pasar itu kalau dalam dunia bisnis ya, tapi kalau segmentasi target penelitian mau ke siapa, nanti kita lebih dalam lagi dalam Google Trend, kemudian relevansi Google Scholar pun juga nanti akan cek, dan kita akan melakukan praktik menulis berbasis SEO gitu kan. Nanti kita langsung praktik langsung membuat abstrak ataukah membuat rancangan makalah atau apalah istilahnya ya, kalau dalam dunia akademis. Kalau Ibu Bapak bersedia dan berminat untuk mengikuti workshop lagi, saya akan menggelar selama 2 hari ya, dengan durasinya 1 harinya itu 2 jam, itu kan masing-masing 2 jam. Kalau Ibu Bapak berminat, silahkan langsung daftar di link yang sudah tertera ini ya, di SID/SEO Riset seperti itu ya. Atau nanti
linknya akan saya kirimkan di dalam grup kalau Ibu Bapak berminat seperti itu. Ya. Baik ya, Ibu Bapak yang saya hormati, mohon izin untuk on cam. Kita foto bersama terlebih dahulu. Nanti rekamannya akan saya kirimkan dalam grup ya. Rekamannya akan saya kirimkan dalam grup. Baik ya. Siap ya. 1, 2, 3 ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, Bu Nurwibah ya. 1, 2. Oke. Terima kasih Bu Bapak semuanya. Terima kasih sudah bersama kami, membersamai kami dan juga menyediakan waktunya. Mudah-mudahan Ibu Bapak lancar dalam melaksanakan setiap aktivitasnya dan kita jadikan silaturahim ini menjadi silaturahim yang begitu bermakna. Mudah-mudahan Ibu Bapak bagi yang yang sedang ingin melaksanakan riset ataupun teman-teman mahasiswa yang akan melaksanakan riset, silakan Ibu Bapak berkonsultasi ataupun berbagilah di dalam grup yang sudah ada. Insya Allah saya akan membantu Ibu Bapak semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.